selamat pagi semuanya ya. Salam pramuka. salam gitu kan. Ya, meskipun saya memakai baju pramuka, saya tag video ini di hari Kamis. Video ini ditayangkan untuk besoknya hari Jumat seperti itu. Nah, saya memakai baju seragam pramuka ya, coklat. Tapi sebenarnya ini belum resmi baju pramuka sih, karena memang emblemnya belum dipasang. Begitu. Tapi ini baju coklat seperti itu. Nah, kita lanjutkan pembahasan video PJOK gitu. Video pembelajaran PJOK yang sebelumnya kita sudah membahas pendahuluan perkembangan tubuh remaja gitu di bagian A. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian B-nya nih. Bagian B-nya yaitu pertumbuhan, perkembangan kebutuhan serta faktor-faktor yang mempengaruhi anak usia sekolah. Sebetulnya ini penting sekali dibahas karena untuk pengetahuan supaya kalian mengetahui perkembangan pertumbuhan yang kalian alami pada saat remaja ini itu adalah sesuatu perubahan yang perubahan yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti itu kan, adanya faktor hormon, faktor dan faktor yang lain-lain seperti itu. Nah, ini kita akan pelajari langsung saja. Silakan dibuka bukunya halaman 151. Kalian siapkan bukunya. Yang belum mandi dulu, yang belum sarapan dulu ya, pokoknya kalian harus siap ya, standby lah gitu. Kalian harus siap, kalau perlu pakai seragam seperti itu. Oke, lanjut. Pertumbuhan dan perkembangan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh interaction dan keputusan-keputusan yang diambil setiap saat, sehingga merupakan suatu proses yang dinamis gitu. Jadi pertumbuhan dan perkembangan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga sifatnya dinamis gitu, bisa berubah karena faktor yang mempengaruhinya pun berbeda. Kadang si A faktor yang mempengaruhinya begini, nanti si A nya begini, nanti si B masuk lagi, nanti nia begini gitu. Jadi beda-beda. Contohnya, contoh konkretnya itu misalkan gini. Setiap hari saya makannya yang berlemak gitu. Contohnya saya gitu. Contoh ya, contoh goreng-gorengan apa gitu. Nah, otomatis akan berbeda di saat saya ganti makanan saya jadi buah, seperti buah-buahan gitu, makan makanan yang bergizi gitu. Bedanya adalah cara kinerjanya. Kalau makan makanan berlemak, gorengan, karena dia menumpuk di dalam tubuh sehingga akan memperlambat kinerja seperti itu. Nanti kalau kinerjanya sudah melambat, ya sudah, jadinya aktivitasnya akan terbatasi gitu. Nah, tapi kalau makan buah-buahan kan vitamin-vitamin yang sebagian vitamin yang berlebih itu akan dibuang kembali langsung gitu. Nah, ini akan bagus gitu karena tidak menghambat tubuh dalam beraktivitas. Contohnya seperti itu. Nah, memang ada beberapa tahap atau stadium tertentu di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ini, akan tetapi setiap orang tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh faktor-faktor, ada keturunan, lingkungan, dan pengalaman pribadi yang kalian sudah bahas sebelumnya. Ada di keturunan, pembawaan, dan faktor luar ya. Nah, berikut ini akan diuraikan beberapa sifat dan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan penunjukan kebutuhan kesehatan siswa gitu. Dengan demikian dapat dijadikan bimbingan pendidikan dan pelajaran yang akan diberikan pada anak golongan tertentu. Nah, ini ada di umur 6 sampai 14 tahun. Ini biasanya di umur kalian nih 6 sampai 14 nih. Ini SD sampai SMP. SD kan 6 tahun. SD kelas 1 6, kelas 2 7, kelas 3 8 tahun ya. Kelas 4 9 tahun, kelas 5 10 tahun, kelas 6 11 tahun, kelas 7 12 tahun. Nah, ini kalian nih yang berumur 12 tahun. Kelas 8 13 tahun, kelas 9 14 tahun. Ini pokoknya dari SD sampai SMP, 6 sampai 14 tahun. Ciri-ciri dan sifat tumbuhnya itu perkembangan jasmaninya nih lambat ya dibandingkan dengan perkembangan pada usia sebelumnya. Jadi kan kalau dari masa anak-anak umur 1 sampai 6 dia cepet tuh tok gitu. Kalau 6 sampai 14 melambat, tapi ada perubahan dari segala fisiknya gitu. Pasti mengalami perubahan dari umur 1 sampai 6 pun
mengalami perubahan, tapi perubahannya itu perubahan ke tinggi badan, ke membesar. Nah, tapi kalau yang umur 6 sampai 14, selain dari tinggi badan, fisiknya ada yang berubah, entah itu dia tumbuh jakun atau dadanya melebar, bahunya melebar, gitu, seperti itu. Atau yang tadinya kurus jadi gemuk, itu. Nah, adanya pertumbuhan bola mata, sehingga adanya kemungkinan terjadinya gangguan penglihatan masa dini. Nah, itu maksudnya gini, makanya di umur kalian yang 6 sampai 14 tahun itu masa-masanya kalian perubahan bola matanya membesar, karena nggak mungkin dari kecil ukuran bola mata segitu-gitu aja, semuanya akan mengikuti perkembangan seperti itu. Nah, makanya untuk kalian yang berumur 6 sampai 14 tahun, tolong jaga kondisi matanya. Kalau lagi baca jangan sambil tiduran, jangan juga di tempat yang cahayanya redup. Terus kalau lagi main handphone jangan dibiasakan tiduran seperti itu. Nah, terus kalau nonton apa kan, yang biasa nonton Netflix, nonton apa gitu sambil tiduran jangan, karena matanya itu akan bekerja keras, karena di dalam posisi kalian tidur ini, nah, itu kan cahaya handphone sangat amat dekat ke mata, itu sangat nggak bagus bagi mata. Terus kalau berhadapan dengan laptop atau layar PC atau TV itu jangan terlalu lama dan jangan terlalu dekat gitu. Makanya dijaga, jangan sampai kalian sudah besar mengalami gangguan matanya minus dan yang lain-lain seperti itu. Nah, yang poin 3, kerangka tulang belakang nih serta ligamen masih lemah, sehingga perlu dijaga sikap duduknya dan berdiri yang baik. Makanya di umur 6 sampai 14 posisi duduknya harus yang benar, tegak gitu. Saya salah dari SD, saya terlalu ngebungkuk gitu, makanya ke bawah sampai sekarang, jadi posisi tulang punggung saya agak bungkuk. Nah, kan kalau kalian belajar IPA adanya skoliosis, lordosis, dan kifosis. Nah, saya lordosis gitu, kifosis yang samping, skoliosis yang terlalu ke depan gitu. Pokoknya ada 3 ini, dan tolong dikoreksi kalau saya salah gitu. Nah, masa pubertas yang terjadi pada akhir masa ditandai dengan adanya pertumbuhan badan yang sangat cepat. Nah, ini kalau yang di masa-masa akhir nih pubertasnya itu langsung sangat cepat. Itu biasanya di kelas 2 menuju kelas 3 SMP gitu. Nah, pokoknya nanti kalian akan melihat teman-teman kalian yang mengalami pertumbuhan yang besar. Telah tampak tanda-tanda permulaan masa adolensia atau masa remaja. Pada anak laki-laki suaranya membesar. Nah, pasti kalian melihat ada beberapa perubahan suara, contohnya ya pasti kalian akan mengalami itu nanti ada. Sedangkan pada anak-anak perempuan biasanya membesarnya buah dada serta adanya head pertama seperti itu. Jadi kalau head pertama itu meluruhnya mengikisnya dinding rahim, karena si sel telur ini tidak dibuahi. Nah, jadinya akan keluar darah gitu. Nah, buat kalian yang anak perempuan, pendidikan ini penting gitu, supaya kalian mengetahui dan juga kalian bisa menjaga kesehatan seperti itu kan. Ini penting ya, jadi pelajaran ini bukan pelajaran ke arah yang berbau pornografi, tetapi ini adalah pendidikan seperti itu. Makanya konsep pemikiran kalian itu harus dirubah dulu gitu. Nah, ini penting, jangan sampai kalian nanti kaget yang buat perempuan tiba-tiba bangun tidur adanya keluar darah gitu. Nah, terus tiba-tiba malu kalau dadanya membesar gitu. Kadang saya suka menemukan beberapa murid di SMP lain pun ada yang dia minder gitu karena dia cengin temennya gitu, ya dia cengin gara-gara badannya beda gitu, terlalu membusung dadanya gitu. Padahal itu sifat alami yang ditimbulkan dari perkembangan tubuh remaja. Dan juga teman-teman yang lainnya harus mengerti bahwa ini adalah proses alami gitu. Jangan dicengin lah gitu, jangan diledekin. Lanjut, perkembangan jasmani sangat dipengaruhi oleh lingkungan mental dan sosial. Nah, ini yang dibilang saya tadi, makanya lingkungan mental dan sosial jangan diecengin, terus jangan dikucilkan. Pokoknya di masa-masa remaja itu penting banget yang namanya dihargai gitu. Ya penting banget yang namanya butuh ditemani seperti itu. Nah, yang B, perkembangan jiwa, emosi dan sosial intelektualnya itu mulai belajar menghitung, membaca dan menulis.
sudah mulai mengadakan konsep simbolisasi dan belajar mengadakan komunikasi. Ini umur SD nih, SD dimulai suatu perkembangan kepribadian sosial dan mulai menjadi konsep-konsep hidup konsius, moralitas dan norma kehidupan. Nah, ini mulai dari tahap pas 6 SD ke SMP. Terus pada masa pubertas umur 12 sampai 14 tahun, energi meluap-luap, avanturisme dan hubungan dengan orang lain masih canggung. Nah ini masih ada nih. Kadang kita mau temenan sama ini ragu gitu. Dan nilai religi atau agama, etik dan estetik belum mendalam. Wajar lah, makanya kenapa saya mendalami agama supaya kalian benar-benar lebih mengetahui dan mendalami. Ini kan ada di teman-teman kalian ada orang yang agama ngapain sih gitu ya. Ini wajar karena masih remaja, masih udahlah yang agama-agama yang suci-suci nggak mau dulu lah gitu ya. Gue maunya have fun gitu. Ini sifat-sifat remaja nih. Nah, ini ada perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder anak perempuan dan laki-laki. Nah, ini kalian perempuan, ini lihat di tabel bawahnya 151, payudara mulai tumbuh membesar di usia 8 sampai 13 tahun, lonjakan tinggi badan yang tadi mungkin anaknya pendek jadi tinggi, tumbuhnya rambut kemaluan, lonjakan kekuatan jadinya kekuatan besar, puncak lonjakan tinggi badan, menstruasi pertama. Nah, ini yang saya bilang nih, keluar darah gitu, pertumbuhan buah dada tuntas, dan terakhir tinggi badan dewasa tercapai seperti itu. Ini umur 10 sampai 11. Makanya harus rajin-rajin olahraga di masa-masa remaja ini. Tubuh mengalami perkembangan yang sangat cepat, dan kalian kalau diimbangi dengan olahraga renang atau yang lain, ini efeknya akan bagus setelah kalian melewati masa remaja. Tubuh kalian bagus dan kalian mengalami tinggi badan yang bagus juga seperti itu. Ayo olahraga seperti itu. Nah, ini yang laki-laki, adanya buah zakar atau testis, lonjakan tinggi badan, tumbuhnya rambut di kemaluan sama ya, penis mulai tumbuh, membesar maksudnya, mimpi basah pertama. Nah, ini mimpi basah ini adalah kaum cowok maksudnya ditandai awalnya mereka mengalami pubertas gitu. Jadi di mimpi basahnya itu misalkan yang nanya, Mister, mimpi basah itu apa sih? Mimpi basah itu adalah gini, di saat kalian terbangun, nah itu di celana kalian ada basah-basah tuh, nah gitu, kayak gitu. Lanjut, tumbuh jakun. Ini kayak saya tumbuh jakun ini, saya nggak kelihatan karena saya gemuk gitu ya. Suara membesar, nih kayak saya dulu, suara saya nggak seberat gini gitu. Lanjut, tumbuh rambut, kumis dan jambang. Nih kumis, jambang, ini jenggot, nah, gitu. Pertumbuhan penis tuntas, puncak loncatan kekuatan, dan terakhir tinggi badan dewasa tercapai gitu. Kayaknya saya waktu SMP harus rajin olahraga. Badan saya ya tingginya nyampenya segini, 168 tinggi badan saya. Nah, kebutuhannya nih ada requirements. Nah, itu jumlah makanan yang cukup serta mempunyai nilai gizi yang tingginya yang kalian butuhkan. Jumlah makanan, asupan gizi penting banget. Latihan jasmani dan istirahat yang cukup serta teratur. Nah, ini kalian butuh yang namanya latihan jasmani dan juga istirahat yang cukup. Tindakan-tindakan pencegahan penyakit di dalam dan di luar lingkungan keluarga, sekolah, kepramukaan dan sebagainya perlu diberi kesempatan untuk dapat mengembangkan kepribadiannya yang meliputi segi sosial dan moral. Nah, penting banget nih, makanya kalian semakin aktif kegiatan itu penting banget membentuk kepribadian kalian. Semakin banyak bertemu dengan orang, semakin banyak ikut kegiatan aktivitas, udah gedenya terbiasa bertemu dengan orang, terbiasa sibuk, terbiasa organisasi. Nah, itu nih, ini akan membentuk kepribadian yang memimpin seperti itu. Jadi dia bisa mengeluarkan pendapatnya, pola pikirnya sudah dewasa, bagaimana dia bisa memikirkan orang lain, terus mengemukakan idenya supaya tidak terjadi perselisihan, dan yang paling penting adalah memecahkan suatu masalah. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhinya nih ada masalah gizi. Nah, ini disebabkan oleh faktor emosional, mungkin karena mut-mutan gitu. Wah,
mau makan ini nggak mood, mau makan itu nggak mood. Nah, penyakit, masalah gigi berlubang, terus gigi tumbuh, kontak lingkungan lebih luas sehingga dapat menimbulkan konflik. Nah, jadi kalau ya karena remaja ingin dikenal gitu, terus kadang adanya selek, itu langsung konflik. Kalau orang dewasa kan enggak, dibicarakan baik-baik, terus memikirkan solusinya. Nah, inilah kita masuk ke masa adolescensianya. Ini masa remaja. Ciri-ciri dan sifat tumbuh kembang pada masa adolescensia masa remaja antara lain dikelompokkan sebagai berikut. Nah, ini ada perkembangan jasmani, fungsi organ-organ endokrin telah mencapai kesempurnaan. Ini tadi yang disebutkan yang pertumbuhan buah dada, terus alat kelamin seperti itu. Penambahan jaringan lemak di bawah kulit. Di bawah kulit ada jaringan lemak, makanya ada yang gemuk nanti. Lebih banyak pada wanita. Wah, makanya wanita hati-hati nih, takutnya semakin gemuk kan. Jaringan otot pada anak laki-laki lebih berkembang daripada jaringan otot pada anak perempuan. Makanya anak laki-laki aktif tuh, karena jaringan ototnya berkembang dan butuh gerak banyak seperti itu. Nah, selanjutnya perkembangan jiwa, emosi, sosial dan intelektualnya, yaitu faktor yang penting ialah perhatian terhadap seks yang mempengaruhi hubungan dengan kawan dari jenis kelamin yang beda. Jadi gini, mulainya adanya ketertarikan antar lawan jenis, kayaknya mulai memperhatikan penampilan supaya si lawan jenis tertarik kepada kita gitu. Terus mulai cari-cari perhatian kepada lawan jenis, itu hal-hal yang remaja tuh. Pemikiran sudah kritis juga terhadap kewibawaan orang tuanya. Nah, ini kadang suka timbul pertanyaan kalau udah di masa remaja, kenapa sih orang tua gue kayak gini, kenapa sih? Nah, itu tuh udah mulai kritis. Emosi belum mencapai suatu stabil tertentu dan perlunya adanya simpati dan nasihat. Nah, ini makanya kenapa di SMP kalian nih perlunya yang kita nasihatin, kita bimbing, karena emosinya masih belum stabil. Mulai memisahkan diri dari orang tua dan mencari pergaulan dengan teman-teman sebayanya. Ini terlihat dari bagaimana cara kalian mengemukakan masalahnya lebih banyak menceritakannya kepada teman dibandingkan ke orang tua. Adanya aktivitas dan eksperimental sosial. 6. Melalui proses identifikasi dan imitasi dibangkitkan dan dikembangkan cita-cita muluk dan aspirasi-aspirasi yang tinggi, perlu adanya identification figure yang baik. Nah, jadi maksudnya adalah dia butuh sosok figur yang benar-benar bisa mengertiin dia dan sosok figur yang dia impikan gitu. Kebutuhan, diperlukannya adanya pengertian dari orang tua. Nah, ini penting banget karena perhatian orang tua itu perlu. Apalagi orang tuanya sibuk, ya kita nggak tahu nih si anak ini benar-benar yang sering ditinggal sama orang tuanya dan jarang dapat perhatian sama orang tuanya, itu beda banget. Perlunya penanganan secara perorangan. Nah, jangan disamaratakan semua anak. Ini bener nih. Jadi kadang kan kalian ada yang benci anak, suka dibanding-bandingkan. Kamu beda dengan yang ini. Lihat tuh abangmu gitu. Kalau nggak, dia tuh si A anak tetangga. Nah, itu anak remaja tuh nggak suka dibanding-bandingin. Dia tuh pengen dengan gaya dia sendiri, dengan cara dia sendiri. Gitu. Perlu bantuan dalam meringankan setiap tekanan fisik dan mental. Makanya perlu adanya sahabat-sahabat dan orang tua yang terus mendampingi dia. Diberikan pendidikan tentang kesehatan dan seks yang diselenggarakan secara bijaksana, termasuk pengetahuan biologis dari fungsi alat kelamin. Nah, itu jadi makanya buat kalian jangan dulu pacaran, jangan gitu. Terus kalian juga pengetahuan tentang seks itu penting banget. Itu karena kenapa? Jangan sampai kalian menyimpang. Jangan sampai kalian pacaran terus kalian tiba-tiba kebablasan, jangan sampai seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, ini adanya kurang perhatian. Nah, ini pokoknya dari kurang perhatian ini bahaya banget nih. Adaptasi sosial yang tidak berhasil. Nah, ini kadang dia tertolak gitu. Nah, pokoknya anak remaja itu nggak suka ditolak gitu. Kehidupan spiritual yang baru berkembang. Nah, ini yang bagian rohani ini, pokoknya karena baru-baru ya
udah mulai menyukai kegiatan rohani gitu. Upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhannya, pendidikan kesehatan, tentang perkawinan, tentang seks, dan tentang kehidupan keluarga itu penting banget. Pemeliharaan kesehatan badan penting banget, dan supaya kalian terhindar dari penyakit. Bimbingan belajar, ekstrakurikuler, makanya kalau pas udah masuk ikut ekskul, apalagi yang cowok-cowok futsal sama saya. Lanjut, pendidikan keterampilan, usaha bimbingan dan nasihat bagi pelajar, olahraga kesehatan, dan yang terakhir pendidikan tentang bahaya-bahaya lingkungan. Ya, itu penting banget yang buat kalian. Adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kalian dalam pertumbuhan dan perkembangan, sehingga fisik, mental itu sangat amat diperhatikan. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Videonya sudah 20 menit lebih. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ke saya. Sampai jumpa.